Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat-sobat Orum, channel Orum di tempatnya masing-masing. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Balik lagi dengan saya Erwan, pemilik Orum Channel, menyapa teman-teman semua di tempatnya masing-masing. Semoga selalu bahagia ya. Apalagi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, kalau kemarin kita bahas masalah cara mengenali ya leluhur keilmuan dengan antara yang asli dengan yang jelma anjin. Nah, kali ini masih ada hubungannya, tapi bukan part 2-nya ya. Bukan part 2-nya, tapi masih ada hubungannya, yaitu apa manfaat dari kita terhubung dengan leluhur gitu ya. Baik itu leluhur keluarga atau leluhur keilmuan gitu kan. Jadi memang generasi sekarang itu tidak akan eksis tanpa orang masa lalu, orang jadul atau leluhurnya gitu. Jadi kita nggak boleh songong ya. Mentang-mentang udah di zaman milenial yang udah serba canggih, kita meremehkan budaya-budaya luhur masa lalu. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena zaman sekarang tidak akan terjadi, tidak akan eksis tanpa perjuangan ya, tanpa perjuangan datuk-datuk kita, leluhur kita yang membangun bangsa ini dengan darah dan keringat ya kan, demi generasi penerus yang kita ini sekarang. Makanya gimana ya gitulah. Dan maka cara menghargai perjuangannya beliau-beliau itu ya, kita ada menjaga warisannya, menjaga budayanya ya, budaya peninggalan, dan kita coba lestarikan gitu loh. Dan kalau misalnya ada yang tidak relevan dengan zaman sekarang, ya bisa kita sesuaikan gitu ya. Oke, jadi poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah hubungannya dengan ilmu spiritual atau ya perjalanan spiritual ya. Kadang kan orang-orang dulu ya, leluhur kita itu kan juga olah batinnya itu kuat, hebat gitu. Budaya tapa berata ya zaman dulu ya. Olah rasa, olah batinnya hebat. Nah, bagaimana supaya kita bisa nular kecipratan atau menitis mendapatkan anugerah itu juga ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada leluhur kita tersebut ya, Pak. Jadi fungsi atau tujuan atau manfaat dari kita bisa terhubung dengan leluhur adalah pertama, jiwa kita jadi lebih terolah, terkendali, termatangkan oleh cahaya-cahaya ya kan. Saya ilustrasikan kemarin ilmu itu seperti cahaya ya, benar gak? Cahaya yang menerangi ya, menuntun ya kan, menjinakkan keliaran jiwa kita. Jadi jiwa kita tuh anggaplah seperti masakan mentah gitu ya. Masakan mentah yang ketika bersenyawa tersentuh cahaya keilmuan dari leluhur, itu bagaikan indomie yang digoreng atau direbus. Nah, dalam proses perebusan jiwa itu kan ada yang namanya proses pematangan, yang jiwa yang tadinya liar menjadi baik, menjadi kalem, menjadi tersadarkan gitu-gitu. Jadi nggak usah gengsi kalau misalnya kita menjadi pengikut atau pewaris ya, karena justru kita harus merasa terhormat. Dan dalam perjalanan spiritual, ketika kita terhubung dengan leluhur, maka kita akan dimudahkan kalau umpama kita berlatih sendiri, mikir sendiri gitu ya. Itu dengan yang bersatu rasa dengan leluhur atau menyatu rasa dengan leluhur itu bandingannya 1:3 kali lipat. 1 kali lipat dengan 3 kali lipat atau 5 kali lipat gitu. Artinya apa? Kita cepat matang atau cepat naik. Cepat naik atau cepat matang, cepat jadi kalau kita berlatih sambil terhubung dengan leluhur yang udah jadi gitu. Itu kan ada, kemarin juga saya udah bahas masalah sanad ya, bagaimana pola ilmu itu turun temurun ya kan. Ada yang namanya sanad keilmuan atau silsilah. Ya itulah, itu adalah gambaran bagaimana jalur keilmuan itu nurun dari leluhur pada kita sekarang ini gitu loh. Jadi gunanya kita terhubung dengan sanad keilmuan adalah pertama, menjaga warisan ilmu itu tetap ada ya, dari turun temurun, estafet lah ibaratnya. Kedua, tentang bagaimana kita cepat matang atau cepat jadi ya apabila kita bersenyawa atau kita bersatu
ber apa ya istilahnya, selain bersenyawa itu inti gitulah, intinya bermesra atau bersenyawa dengan energinya leluhur yang menyentuh jiwa kita, membantu mengupgrade kesadaran kita, gitu-gitu gambarannya ya, gitu. Dan ya hidup kita lebih tertuntun ya, kita dapat misalnya dapat wejangan, dapat nasihat, dapat petunjuk tentang menghadapi hidup ini ya. Meskipun leluhur itu jadul, tapi udah bisa ngelihat masa depan. Nah, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya Jangka Jayabaya. Beliau itu sudah bisa ngelihat ke depannya sangat akurat lagi, tapi dengan bahasa-bahasa tamsilan sesuai dengan zaman itu ya. Misalnya kayak ada burung besi terbang, pesawat, ada ular besi itu kereta, gitu-gitu loh. Pakai bahasa-bahasa tamsilan di zaman itu untuk menjelaskan keadaan di zaman sekarang. Itu bukti kalau pengetahuan leluhur itu canggih, bisa nembus ruang dan waktu ya, menembus zamannya gitu. Jadi kita nggak usah gengsi, nggak usah malu kalau harus menjadi pewaris budaya dari leluhur gitu ya. Oke, ini segini dulu kali inspirasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada lanjutannya, saya akan sambung lagi di part 2 atau part 3 ya. Seperti biasa, oke ya, terima kasih untuk atensinya pada pagi hari ini. Jangan lupa sarapan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke sih.